Halo, berjumpa kembali bersama saya Guru Pinggiran. Pada video kali ini saya akan memberi penjelasan sedikit terkait dengan aksi nyata yang saya lakukan pada modul 3.2 terkait dengan pengelolaan sumber daya. Nama saya Martinus Misa, saya guru di SMP Negeri Lotas, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang telah saya sampaikan di atas, bahwa ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan dalam pendidikan guru penggerak terkait dengan materi pemimpin pengelolaan sumber daya. Nah, bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada di lingkungan kita? Berikut adalah penjelasannya. Dalam mengelola sumber daya, di sini kami calon guru penggerak diberi sebuah pendekatan, yaitu pendekatan Bagja dalam menggali aset-aset yang menjadi kekuatan di ekosistem atau lingkungan kita. Seperti pada video-video sebelumnya, Guru Pinggiran sudah membahas terkait dengan pendekatan Bagja secara mendetail. Kali ini Guru Pinggiran akan menerapkan pendekatan Bagja untuk aksi nyata pada modul 3.2. Sebelum kita lanjut ke materi intinya, di sini saya ingin menjelaskan tahapan-tahapan dari pendekatan Bagja itu sendiri, yang terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. B. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Mengapa harus kita menggunakan pendekatan Bagja? Ini pertanyaan menarik buat kita. Di sini pendekatan Bagja itu pendekatan berbasis kekuatan atau inquiry apresiatif, dengan memanfaatkan berbagai aset, modal, kekuatan yang ada di lingkungan kita. Selain itu, kegiatan ini juga dapat tersusun secara terencana, terukur dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan penggali atau pertanyaan-pertanyaan pemandu. Seperti itu. Itu alasan kenapa kita harus menggunakan pendekatan Bagja. Kita langsung saja kepada pengelolaan sumber daya yang dimaksudkan dengan tahapan pertama, yaitu tahapan buat pertanyaan utama. Di sini Guru Pinggiran bersama rekan-rekan guru semua dengan pimpinan SMP Negeri Lotas, dengan orang tua dan lain sebagainya, kami bersepakat untuk melakukan pembimbingan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan rendah di bidang membaca, menulis, dan menghitung. Nah, di sini Guru Pinggiran ikut terlibat dalam kegiatan ini dengan menerapkan pendekatan Bagja. Di sini kita lihat pertanyaan utama yang Guru Pinggiran buat. Bagaimana cara tercepat meningkatkan pemahaman murid yang memiliki kemampuan rendah dalam aspek Kalistum? Sekali lagi, bagaimana cara tercepat meningkatkan pemahaman murid yang memiliki kemampuan rendah dalam aspek Kalistum? Pertanyaan ini atau pertanyaan utama ini akan menjadi pemandu bagi kita untuk melanjutkan kepada tahapan-tahapan Bagja berikutnya. Pada tahapan kedua, ambil pelajaran. Di sini kita melihat kekuatan-kekuatan apa, potensi-potensi apa yang ada di ekosistem sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung program ini. Pertanyaan pemandu pada tahapan ambil pelajaran yang pertama. Apakah murid senang melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran? Yang kedua, apakah
ekosistem sekolah mendukung tindakan kolaboratif. Ya, sedikit penjelasan pada tahapan pembelajaran di sini yang guru pinggiran alami, yaitu anak-anak itu suka belajar menggunakan media pembelajaran dan kerjasama antara tiap guru itu sangat mendukung untuk melakukan program ini seperti itu. Jadi pada tahapan pembelajaran saya guru pinggiran menemukan bahwa ada media pembelajaran dan tindakan kolaborasi seperti itu. Kita lanjut pada tahapan yang ketiga, yaitu gali mimpi. Pertanyaan pemandu bagi kita adalah yang pertama adalah, apakah setelah melakukan pendekatan menggunakan media, murid bisa belajar lebih cepat? Yang kedua, apakah setelah melakukan kolaborasi kemampuan murid meningkat? Jadi ini adalah mimpi yang kita harapkan. Seperti itu, tujuan yang akan kita capai. Jadi tujuannya dengan menggunakan media dan kolaborasi diharapkan kita mampu meningkatkan kemampuan belajar murid dalam hal kalistung. Seperti itu. Kita lanjut ke tahapan yang keempat, yaitu jabarkan rencana. Di sini guru pinggiran sudah membuat pertanyaan pemandu pada tahapan jabarkan rencana. Yang pertama, seperti apa media yang digunakan? Yang kedua, apakah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas media tersebut? Yang ketiga, bagaimana peranan murid dalam menggunakan media? Yang keempat, bagaimana bentuk kolaborasi yang dimaksud? Yang kelima, seperti apa peranan guru dalam kolaborasi tersebut? Ya, seperti yang Bapak Ibu teman-teman semua saksikan pada layar, di situ terlihat jelas ada media-media yang sedang ditunjukkan oleh guru-guru. Pada gambar yang tertera juga di situ terlihat bahwa guru-guru sedang mempresentasikan media-media yang akan dipakai dalam pembimbingan ke depan. Seperti itu. Jadi seperti apa bentuk medianya itu sudah terlihat jelas pada gambar-gambar yang ada pada video. Yang kedua, apakah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas media tersebut? Di sini guru-guru diberi kesempatan untuk mempresentasikan media-media hasil buatannya, kemudian diberikan masukan dari rekan-rekan guru sehingga kualitas dari media tersebut lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi bukan saja guru itu dibuatkan media dan langsung diterapkan kepada anak-anak, tapi media itu dipresentasikan melalui forum atau rapat sesama dewan guru. Seperti itu. Kemudian pada tahapan atur eksekusi. Di sini sebagai pertanyaan pemandu adalah bagaimana melakukan pendekatan kepada kepala sekolah dan mengapa melakukan pendekatan kepada kepala sekolah. Di sini kepala sekolah sangat berperan penting dalam mendukung, mengatur setiap aspek atau sumber daya yang ada di lingkungan sekolah. Di sini kepala sekolah sangat mendukung program-program yang berdampak kepada murid. Bentuk dukungan yang telah dilakukan oleh kepala sekolah adalah mengatur, memfasilitasi guru-guru untuk bertindak lebih baik untuk melakukan perubahan atau melakukan peningkatan mutu, peningkatan gaya belajar yang mengikuti bimbingan kalistung. Seperti itu. Demikianlah penjelasan dari saya, dan inilah aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 3.2. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video-video berikut.